disebutkan bahwa Thaha itu berarti ya nama Allah. Ada juga yang mengatakan ya waqila ismullah, waqila ya insan, waqila huwa hurufun muqatta'a lima'an. Tapi yang paling kuat beliau tampilkan di depan ismuhu ismun min asma'ihi alaihi salam, bahwa Thaha adalah nama daripada nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat salawat Badar? Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Ala Thaha ala Muhammad Rasulillah. Ya, sering kita baca tapi kita lupa. Ya. Bahkan Imam Al-Wasiti mengatakan Thaha ya tahir, wahai yang suci. Juga berarti ya hadi. Ya tahir ya hadi, haknya hadi, pemberi atau penyampai hidayah. Lain lagi di riwayat yang disebutkan oleh Imam Qadiyat, disebutkan Thaha ini ta al-arda ya Muhammad, jalanlah di muka bumi wahai Muhammad. Ya. Ini untuk menyegarkan ingatan kita. Berarti Yasin, Thaha ismun min asma'ihi alaihi salam, nama daripada nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu guru saya mengatakan Thaha, Yasin, kalau bahasa beliau itu adalah perbendaharaan kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak akan mengerti makna lafaz ini kecuali orang yang punya kolbu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, surat Qaf. Sesungguhnya hal itu, peringatan itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mempunyai kolbu. Aw alqa sam'a wa huwa syahid, yang mau mendengar atau dia hadir menyaksikan, ya. Jadi antum kalau sudah nggak hadir punya hati lah. Ya. Kalau nggak bisa hadir, nggak bisa punya hati, ya minimal dengar dulu lah, ya. Kira-kira begitu. Jadi kita betul-betul kalau nggak sanggup sempurna ya separohnya, kalau nggak sepertiganya, barangkali seperti itu. Ya. Al-faslus sabi', ya. Fasal yang ke-7. Sekarang kita masuk ke fasal yang ke-7. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita semua, dikirimkan keberkahannya kepada Nabi Muhammad sehingga melimpah nurnya kepada kita semua, dan wabil khusus kepada pengarang kitab ini dan semua yang hadir, ya. Semua yang hadir, siapapun yang belajar, yang ngaji, kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-faslus sabi', pasal yang ke-7. Fasal bahasa Arab artinya pemisah, tapi maknanya adalah bagian yang ke-7, ya. Sekarang menjadi, kalau kita punya kelas disebut faslus sabi', kelas ke-7, kelas ke-6 gitu, ya. Tapi dalam bahasa lama fasal berarti pemisah, pemisah dari tema sebelumnya. Apa tema kita pada siang ini insyaallah? Fima akhbarallahu ta'ala bihi fi kitabihil aziz min azimi qadrih wa syarifi manzilatihi alal anbiya'i wa khuzwati ratbatih. Allah mengabarkan dalam Al-Quran mengenai kebesaran Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya dibandingkan para nabi. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Ini bab yang akan dibahas. Lalu ada beberapa indeks ayat, silakan nanti dibaca di rumah. Coba yang pertama surat Ali Imran ayat 81, Al-Ahzab ayat 7, An-Nisa 163 sampai 166. Kemudian ayat 66-nya
Terus surat Al-Baqarah ayat 253. Ya, oke. Berapa ayat tuh? Ya, jadi bagi yang nggak bisa baca kitab atau belum punya kitabnya, cukup melihat ayat-ayat ini di rumah. Itu udah sama kayak memahami isinya. Cuma nanti pemahamannya kita mengikuti imamnya, ya, Imam Fudail bin Imam Qadhi Iyad, ya. Imam Qadhi Iyad. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa iz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, surah Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq. Mitsaq artinya perjanjian. Perjanjian siapa? An-nabiyyin. Jadi di luar perjanjian ruh, para nabi juga berjanji. Ya. Kenapa nggak disebut rusul? Karena hubungan antara seorang kekasih dengan kasihnya disebut hubungan walayah. Nah, jika dia dapat tugas atau dapat kewahyuan, disebut dia nabi. Hubungan setiap nabi itu wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Setiap nabi adalah wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Sama, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Rasul itu bawa syariat baru. Kalau nabi enggak. Nabi dia dapat risalah kemakrifatan aja. Ya, syariat dia mengikuti nabi-nabi sebelumnya atau nabi semasanya. Jadi mungkinkah ada nabi dalam waktu yang sama? Sangat mungkin. Di saat Nabi Ibrahim diutus, ada Nabi Lut. Ya, ada nabi-nabi yang lain. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi tatkala aku memberikan kepada kamu kitab dan hikmah. Nah, kitab dan hikmah berarti ada dua. Kitab yang tertulis, hikmah yang tak tertulis. Kitab yang tersurat, hikmah yang tersirat. Itu cara memahaminya. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, ya. Lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang telah ada pada kamu. Kamu ini ahli kitab. Maksudnya ahli kitab seperti Yahudi, Nasrani, mereka punya kitab Zabur, punya kitab Taurat, yang di dalam Al-Quran itu membenarkan isi kitab mereka. Ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apa isi perjanjiannya? Sungguh kalian berjanji akan membantunya, akan percaya beriman kepadanya. Ya. Itu perjanjian para nabi disampaikan kepada umat-umat terdahulu, bahwa umat-umatnya mesti percaya kepada Nabi Muhammad dan mesti membantunya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, ini sama dengan perjanjian ruh. Ya, ada di situ pernyataan, ya. Kalian telah terima sumpah, mereka mengatakan kami telah terima sumpah. Aqrarna, kami telah mengikrarkan sumpah, ya. Qala fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersamamu termasuk orang-orang yang bersaksi. Ini ayat, apa kata Imam Abul Hasan Al-Qabisi? Abul Hasan Al-Qabisi mengatakan, ya, dari kalam-kalam yang ada dalam Al-Quran, ikhtassallahu ta'ala Muhammadan bifadlin lam yu'tihi ghairah. Kalimat kitab dan hikmah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Lalu ahli tafsir mengatakan akhadhallahu al-mitsaq bil wahyi. Allah mengambil persumpah tersebut dengan wahyu. Falam yab'ats nabiyyan, maka tidak ada nabi yang diutus illa dzakara lahu Muhammadan wa na'ata, kecuali, ya, disebutkan kepadanya
nama Nabi Muhammad dan sifat-sifat Nabi Muhammad, wa akhadha alaihi mitsaqahu wa in adrakahu la yu'minanna. Lalu membuat perjanjian, seandainya Nabi ini bertemu Nabi Muhammad, maka dia akan percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Balia bin Mulkan Al-Khadir alaihi salam, atau kita sebut Nabi Khidir. Jadi benarkah Nabi Khidir bertemu Nabi Muhammad? Dengan riwayat-riwayat yang kita temui, lalu kemudian pengalaman-pengalaman rohani para ulama kita, dan mereka ijma. Ulama-ulama ahli rohani ijma. Ahli hadis sebagian besar. Disebutkan dalam kitab Musalsal yang ditulis oleh guru kami, orang Martapura, orang Banjar, Kiai Sya'rani, ya, atau orang sana manggilnya guru, ya, Guru Sya'rani bin Ahmad Thayyib. Beliau ini sekretaris Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Sampai akhir hayat kami masih berkomunikasi dengan baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah murid-murid Syekh Yasin gak mempermasalahkan saya lah. Ya, kalau ada ya itu urusan lain, ya. Beliau nulis dalam musalsal, ada musalsal bil musafahah al-khidriyah. Musalsal musafahah berjabat tangan yang silsilah sanadnya bersambung ke Nabi Khidir. Jadi ternyata salaman aja ada sanadnya. Ya. Kamu kalau mau ambil ke sono, ke Banjar, orangnya sudah wafat. Tapi muridnya masih banyak, ya. Bahkan sahabatnya masih ada. Guru kami juga, Guru Wildan, ya. Kayak Haji Wildan. Ya, masih hidup. Beliau pegang sanad Thariqah Aidrusiyah. Saya ngambil Thariqah Aidrusiyah dari Guru Wildan. Ya. Di situ disebutkan di musalsal bil al-musafahah al-khidriyah itu, qala, ya, apa? Qala al-muhaqqiqin, berkata ahli dari kalangan ahli hadis dan sufi mengenai hayat Al-Khidr alaihi salam, bahwa Nabi Khidir masih hidup. Itu yang ngomong Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Ingat-ingat nih, Syekh Yasin Al-Fadani. Guru dari guru kita semua. Ya, kalau beliau mungkin udah ngerti kali kalau Khidir datang. Ya. Maka kalau Nabi Khidir datang, umurnya dipanjangkan Allah, bertemu Sayyidina Muhammad SAW, kira-kira gimana? La tu'minunna, ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Pasti dia percaya kepada Muhammad dan, ya, maka statusnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Allah Khidir statusnya apa? Umat Nabi Muhammad. Beliau Nabi, guru Nabi-Nabi sebelumnya, plus sahabat, plus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat beliau lengkap sudah. Syekhul Anbiya wal Auliya, ya, was sahabah. Ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan masa yang kita tidak tahu apakah kan perdebatan tentang nasab beliau sangat banyak, ya. Jadi ini ayat teguran kepada ahli kitab. Sebutan ahli kitab ini sindiran kepada orang yang hari ini mampu baca kitab. Karena dari dulu yang banyak terhijab adalah orang yang merasa berilmu dengan kitab yang dia baca. Ya, ini sindiran buat saya, sindiran buat Kohar tuh, ya, yang jago baca kitab, yang ngaji hadisnya udah khatam. Semua yang jago baca kitab nih, yang pinter-pinter, yang alim, mampu baca kitab Arab ini dan itu, dia akan terhijab oleh ilmunya jika dia memandang ilmunya adalah miliknya, bukan milik Allah. Jadi kapan ilmu jadi hijab? Apabila orang itu mengira ilmu itu miliknya. Kalau udah begini, ada orang membahas ilmu yang dia kuasai, dianggap ngambil lapak dia. Ya, inilah yang disindir Imam Ghazali. Hasadnya ulama bukan duit. Hasadnya ulama ketika lapak dia diambil orang. Apa lapaknya ulama? Ilmu, majelis. Ini sindiran Imam Ghazali, baca kitab Imam Ghazali.
ya, jilid 3, Al-Muhlikat, penghancur, pembinasa ulama-ulama dunia. Nah, iri dengki di situ. Kalau artis iri dengkinya kenapa? Viewer, popularitas. Kalau ulamanya ngartis sama. Ya. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy ketika takut kalah popularitas dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena bawa ajaran baru yang seger, nanti merubah tradisi mereka menyembah berhala. Nggak siap. Lalu ahli kitab yang mereka sudah tahu ini Muhammad ini yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, mereka ngerti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti mereka kenal anaknya. Maksudnya ini kita punya anak kembar, bisa nggak bedain? Bisa bedain? Kok bisa? Kira-kira begitulah mengertinya ahli kitab bahwa sosok Nabi Muhammad itu benar-betul seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu ya. Jadi Nabi Allah Khidir statusnya apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak berlebihan juga terhadap Nabi Khidir, dan beliau pasti marah jika ada orang berlebihan terhadap Sayyidina Al-Khidir. Ya, pasti nggak suka, beliau nggak ridho ya. Justru ketika ada orang mengatakan Nabi Khidir mati, ya sudah, mungkin itu makomnya dia. Ya, kita nggak marah juga, nggak maksain kok kita mengatakan Nabi Khidir hidup. Cuma kalau adu-adu data, ini datanya. Apalagi yang ngaku murid Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Oh, kalau guru kita mungkin, sekarang nggak mungkin. Loh, mana nggak mungkinnya? Jika ulama selain Nabi pastinya mungkin bertemu Nabi Allah Khidir, maka antum juga mungkin. Cuma caranya tahu nggak? Itu aja masalahnya. Ketika orang buka caranya, antum nggak terima. Nah, itu aja problemnya. Jadi asas kita Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Nabi Khidir tidak akan membawa ajaran baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan bawa syariat baru. Justru Sayyidina Al-Khidir akan menguatkan syariat Nabi Muhammad dalam pemahaman kita. Syariat Nabi Muhammad gak perlu dikuatkan siapa-siapa, tapi pemahaman kita yang perlu dikuatkan. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum, kajian pagi tadi. Ya, hari ini, saat ini tahun ke-10 Hijriah, aku telah sempurnakan din kamu, tapi pemahaman kita belum sempurna. Untuk menyempurnakan kita butuh guru. Ya. Dan ijma' ulama ahli sufi dan para aulia-aulia Allah, Sayyidina Al-Khidir hidup dan masih mengajar sampai saat ini. Ya, gimana cara ngajarnya urusan beliau lah, antum gak usah urus ya. Qala Ali ibn Abi Thalib, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, boleh juga kita mengatakan Ali alaihissalam. Boleh juga mengatakan Ali karramallahu wajhah, dan itu bukan Syiah, bukan Rafidah. Mau Syiah, mau Sunnah, dia kalau baca Sayyidina Ali mesti dia baca 3 itu salah satunya. Dan murid-murid daripada Sadah Ghumariyah itu mereka memilih mengumpulkannya. Nah, guru kita juga banyak yang murid Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Waktu kita silaturahim kepada beberapa ulama di jiran, mereka murid Sidi Abdullah Al-Ghumari. Nah, Sidi Abdullah kalau baca nama Sayyidina Ali, sebutin 3-3-nya kadang-kadang. Ya. Alaihissalam, karamallahu wajhah, radhiyallahu anhu. Semuanya disebut. Cuma orang takut, dikit-dikit takut. Kebenaran disembunyikan, takut dituduh Syiah. Emang kalau ada kebenaran di mereka, kenapa nggak diambil? Sebagaimana kita ngambil kebenaran dari orang Barat, masih bersyahadat juga. Cuma bedanya mereka Rafidhah, kita enggak, itu aja bedanya. Ya, baik. Ya. Jadi menukil Sayyidina Ali bukan berarti Syiah. Orang yang benci disebut nama Sayyidina Ali namanya Nasibah, dan ini kelompok yang sesat menyesatkan. Hari ini banyak ngakunya Ahlussunnah. Maka antum hati-hati, banyak ngaku Ahlussunnah hari ini sekarang bukan Ahlussunnah. Banyak yang ngaku Ahlussunnah hari ini dia bukan Ahlussunnah. Cek aja, dia nggak seneng disebut nama Sayyidina Ali. Pilar Ahlussunnah tadi apa? Tauhid, fikih,
tasawuf. Dia nggak senang disebut tasawuf. Dan tasawuf, fiqih, hampir semuanya bersanad kepada Sayyidina Ali. Semuanya. Ya. Nah, qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhahu wa alaihis salam. Bolehkah kepada Sayyidina Hasan Husain? Boleh. Sayyidina Hasan boleh kita katakan alaihis salam. Ya. Bahkan saya punya mursyid Syaziliyah, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, tinggal di Abu Dhabi. Beliau menyebut nama ulama, bukan hanya nabi, bukan hanya sahabat. Itu pakai alaihi salam. Saya tanya, ternyata jawabannya ada di buku Pentajdid Thariqat Syaziliyah jalur beliau. Jadi beliau mengambil dari Syekh Ahmad bin Saif, saya ingat saya namanya, dari lanjut kepada Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi. Maka disebut dengan Syaziliyah Darqawiyah Al-Alawiyah. Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi ini punya kitab khusus mengenai bab salam dan salam. Aneh ngomong gini ke antum ya, salam alaik, salam atasmu. Boleh nggak? Kita sebut nama ulama Al-Ghazali alaihi salam, boleh nggak? Menyebutkan salam kepada selain Nabi, boleh nggak? Ini alasan beliau. Walaupun saya tidak mengikutinya secara utuh, tapi ada loh ulama yang begitu, dan itu bukan Syiah, bukan Rafidah. Ya, jadi kalau nanti ada ulama baca Al-Ghazali alaihi salam, itu pasti murid beliau tuh, ya. Jangan kaget nanti. Kirim salam dong ke fulan gitu. Namun Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menghindari itu dan memilih mengatakan itu bid'ah. Ya. Bahkan beliau mengatakan sebutan warham Muhammadan. Kan kita kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, ada wasallim. Ada juga warham Muhammadan. Bagi beliau tambahan warham itu bid'ah. Tapi setelah dicek oleh para ulama kita nggak sepakat. Jadi ulama kita mereka sudah biasa, berbeda itu udah biasa. Sampai kok zaman sekarang orang nggak biasa beda, itu aneh ya. Yang lucu itu ada sahabat saya kalau mimpin zikir, Kang Hafiz namanya. Kalau mimpin zikir, ila hadratillah. Ya bener ya. Aneh baru dapat juga tulisan itu tuh. Wih ngeri juga, baru ngeh kita. Boleh nggak nyebut ila hadratillah? Boleh nggak? Antum kalau baca puji syukur gimana? Puji syukur kehadirat Allah, boleh nggak? Nah, karena bahasa Arabnya kan ila hadratillah, sama aja. Ya, apa arti ila hadratillah? Kehadirat rububiyah dan uluhiyah Allah, maknanya begitu. Ada masalah? Mungkin nggak biasa dengar. Tapi kalau mau nggak ikhtilaf, pakai yang bacaan saya. Ya, kalau saya nggak pakai ila hadratillah. Saya pakainya li ridhaillah. Ya, li ridhaillah itu lebih aman ya. Orang jadi aneh lagi ya. Tapi kita faham bahwa itu biasa kok. Hari-hari udah kita bisa begitu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kitab-kitab biasa nyebutkan hadrah rahmaniyah, hadrah rububiyah, hadrah biasa begitu. Jika Allah pakai hadrah boleh. Kepada Rasulullah pakai hadrah boleh juga. Nyampe di Persia, nyampe di India, mereka nyebutnya hazrat. Do itu jadi zo. Ya, silsilah Naqsyabandiyah kita ada sekitar 9 sampai 12 di Uzbek, lalu sekitar 12 juga di India. Baru pindah ke Damaskus, dari Damaskus pindah ke Ma'la. Baru pindah ke negeri ini. Semoga nanti ada waktu kita ke sana ya. Semoga pandeminya semoga diam-diam dulu lah ya. Tidur aja dulu. Virusnya jangan rame-rame dulu deh. Kita murihlah dulu. Kita ingin mengenal silsilah keilmuan kita insyaallah. Ya. Masa kita cuma muter-muter di Indonesia aja kan? Wali Songo itu bagus sudah ya. Wali Songo. Tapi antum sebelum ke sana minimal ada 1-2 Wali Songo antum harus ziarah dulu. Maksud jauh-jauh disiarahin, yang dekat enggak dia ziarahi gitu ya.
Yang dekat sini juga ada Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus. Ya, semoga ada waktu kita ke sana ya, insyaallah. Sayyidina Ali mengatakan, lam yab'atsillahu nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa akhadha alaihi al-ahda fi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah utus seorang nabi mulai dari Nabi Adam sampai setelahnya semuanya, kecuali Allah ambil perjanjian untuk sallallahu alaihi wasallam. La yu'minan nabihi wa la bidzalika ala qaumi. Seandainya mereka bertemu zaman Nabi, mereka akan percaya dan mereka akan membantu Nabi Muhammad dan mengajak suku-sukunya. Nih, itu Nabi ketemu Nabi Muhammad. Ini juga yang terjadi pada wali jika bertemu wali yang lebih tinggi darinya. Mursyid yang bertemu mursyid yang lebih tinggi makom darinya. Maka dia akan mengajak murid-muridnya untuk ngaji kepada mursyid tersebut. Itu rahasianya. Ya. Jika tidak, maka dia sedang terhijab oleh jamaahnya, pengikutnya. Ini yang berbahaya. Itu yang menjadi hijab seorang yang berthariqah, bermazhab, bermanhaj. Ya, hati-hati ya, hati-hati di situ. Saya udah punya thariqah. Nah, kayak begitu. Kewalian ini bahrun la sahilalah, lautan yang tidak ada tepinya, karena dia diambil dari samudra kenabian. Ya, maka tiada tepinya, nggak berhenti. Nggak ada namanya wali itu udah mati terus nggak ada penggantinya. Ada penggantinya. Dan wali itu tidak hanya di thariqah kita, tidak hanya di mazhab kita, tidak hanya di majelis kita, pasti ada di luar kita. Ya. Ya, di surah Al-Ahzab ayat 7, wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum. Bukan, nah ini kekeliruan dia. Padahal sudah ijma' ulama bahwa Nabi Adam awwalun nabiyyin, awalnya para nabi. Nah itu tertulis di kitab-kitab mereka ya, bahwa Nabi Nuh yang pertama. Itu tidak tepat. Bahkan beliaulah awal nabi di bumi. Tapi diangkatnya bukan di bumi, diangkatnya di sorga. Jadi kalau mau digabung, Nabi Adam awal nabi yang diangkat di alam semesta setelah diciptakan manusia. Dan manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling awal secara nur, secara hakikat. Tapi secara materi, fisik, Nabi Adam. Diangkatnya di mana? Di surga. Oke. Wah, kayaknya mulai panas nih. Kita tutup aja lah pintunya ya. Ada surat An-Nisa ayat 163 sampai 166. Ya. Ayatnya sangat panjang. Ayat ini dikisahkan bahwa Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah lalu memuji. Annahu qala fi kalamin. Kalau Nabi nangis, kalau kita kayaknya nggak nangis baca riwayat ini. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah dan mengatakan satu kalam yang kalam itu membuat Nabi nangis, terharu. Apa kata Sayyidina Umar? Bi abi anta wa ummi, demi ayah bundaku wahai Rasulullah. Laqad balagha min fadilatik indallah an ba'athaka akhiral anbiya. Sungguh telah sampai kemuliaan engkau dari Allah bahwa engkau adalah nabi terakhir yang diutus. Lalu
Bahkan orang-orang di neraka pun yawadduna ayyakunu ata'uka wa hum baina atbaqihim yu'adzabun. Orang-orang yang sudah disiksa di neraka itu berangan-angan, ya Allah, ya, tolong jadikan kami kembali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena umat Nabi Muhammad pasti keluar dari neraka, ya. Itu surah Al-Ahzab ayat 66, ya. Sama dengan penjelasan surat An-Nisa 163 dan 166 itu. Lalu beliau menyebutkan satu riwayat, qala Qatadah, ya, ini riwayatnya mursal karena Qatadah tabi'in mengatakan dari Nabi. Tapi Abu Nuaim, Imam Baihaqi menyebutkan dengan jalur yang lain yang dia muttasil bersambung, ya. Hadisnya hasan. Apa kata Nabi SAW? Kuntu utus. Inilah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah awal para nabi, nurnya, ya. Tapi terakhir diutus, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika waqa'a dzikruhu muqaddaman huna qabla Nuh. Maka coba lihat di surat Al-Ahzab tadi ayat 7, wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah para nabi. Nabi Muhammad bagian dari nabi enggak? Oke, ya. Wa minka wa min Nuh. Darimu lalu dari Nuh. Gitu. Berarti didahulukan siapa? Sayyidina Umar. Ayat begini dipretelin sama Sayyidina Umar. Datang kepada Rasulullah. Nabi enggak pernah ajarin. Wahai Rasulullah, demi ayah bundaku, betapa mulianya engkau. Akhir Nabi diutus, tapi namanya pertama kali disebut. Ayat 7. Wa minka wa min Nuh. Jadi lebih tua Nabi Muhammad apa Nabi Nuh? Emang ada hari ini orang yang kemampuan ilmu hadisnya melewati Imam Qadiyat. Beliau juga mufassir. Ya. Qala As-Samarqandi fi hadha tafdilu nabiyina alaihi salam li takhsisihi fi dzikr qablahum wa huwa akhiruhum. Inilah keutamaan Nabi Muhammad, disebut pertama kali tapi diutusnya terakhir kali. Adapun surat Al-Baqarah, ya, 253, lafaznya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalam Allah. Di antara rasul itu ada yang kami lebihkan daripada rasul-rasul yang lain, ya. Di antara nabi itu ada yang berbicara kepada Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami berikan Nabi Isa bayinat, bukti-bukti, mukjizat. Wa ayatnahu biruhul qudus. Kami kuatkan dia dengan Roh Kudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu. Ya. Ya. Coba kalimatnya. Di antara mereka ada yang diajak Allah berkalam-kalam. Itu Nabi siapa? Nabi Musa. Tapi warafa ba'dahum darajat. Ada yang diangkat melebihi mereka itu semua. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, disebutkan oleh di dalam kitab ini, ay Muhammadan li'annahu bu'itsa ilal hamar wal asfar wa uhillat lahul ghanaim. Nabi Musa syariatnya tidak boleh ngambil harta rampasan perang, tapi Nabi Muhammad boleh. Nah. Karomah Nabi Musa, bukan karomah, mukjizat Nabi Musa yang terbesar apa? Selain kitab Tauratnya, membelah, ya, membelah laut, membelah bulan, gedean mana? Gedean mana? Ya, berarti mukjizatnya paling gede siapa? Bismillah. Alhamdulillah. Tapi Nabi Muhammad nggak mau dilebih-lebihkan dalam satu bab, tapi beliau melebihkan di bab yang lain. Apa maksudnya? Beliau tidak mau dibeda-bedakan secara iman, tapi mesti dibedakan secara makrifat. Contohnya Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Nanti
Bahkan mulai sekarang, akulah pemimpin semua manusia, anak Adam. Wala fakhor, ini bukan sombong. Berarti kalau nggak sombong apa dong? Syukur. Jadi Nabi kalau cerita tentang dirinya itu bukan lagi belagu kayak antum lagi belagu, ya. Gua kan, nah, aneh kan, itu kan gaya kita. Nabi nggak begitu. Baik. Ketika beliau mengatakan la tufaddiluni ala Yunus, la tufaddiluni ala Musa, jangan lebih-lebihkan aku dari Yunus, Musa. Itu babnya apa? Itu bab iman. Bahwa iman kita sama. La nufarriqu baina ahadim minhum fil iman, fit tasdik. Tidak membeda-bedakan mereka sama sekali dalam tasdik pengimani. Ya. Qala ba'duhum wa min fadlihi anna Allah Ta'ala khatabal anbiya bi asma'ihim wa khatabahu bin nubuwah wa risalah fi kitabih. Salah satu spesialnya Nabi Muhammad, beliau alaihi salatu wassalam tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan gelarnya. Ada nggak di Quran ya Muhammad? Gak ada. Sebutannya ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ini yang saya ulang-ulang. Ada seorang ya nggak tahu itu kok berani ngomong begitu. Kayaknya Quran itu bukan nggak spesial, lebih spesial Musa, Maisa. Lebih banyak nama Musa, Maisa di Quran daripada nama Muhammad. Jadi dia nggak ngerti selama ini bahwa nama Nabi Muhammad, ya. Baik, ini pasal yang ke-7, ya. Mengenal kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke pasal yang ke-8. Kalau ini harus baca atu-atu nih, nggak boleh loncat-loncat. Ya, maaf ya, biasa bersila. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Fasal thamin fi ilmi Allah ta'ala khalqahu bi salatihi alaihi wa walayatihi lahu wa raf'ihi al-'adzab bisababihi. Allah memberitahukan makhluk mengenai rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan perwalian Allah kepada Nabi Muhammad, dan sebab itu azab diangkat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Qala Allah Ta'ala. Ini di pasal yang ke-8 ada banyak ayat. Ayat pertama coba ditulis dulu. Surat Al-Anfal ayat 33. Lalu 34. Lalu Al-Fat ayat 25. Al-Ahzab 56. Maryam ayat 1. Nanti cari sendiri, kembangin sini di rumah. Masih banyak beberapa ayat, kita ambil Tahrim ayat 4 ya. Oke. Al-Anfal, ini indeks ayatnya. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini bagi ustadz ini bisa langsung jadi bahan. Ya, karena sudah kasih indeksnya. Iya, target kita begitu. Niat kita kajian ini bisa bermanfaat, baik bagi yang am atau yang khas, ustadz ataupun yang awam, murid ataupun sharing kepada para guru ya. Kalau guru tentu saya nggak ajarin, cuma ngingetin aja. Ngingetin mungkin barangkali mereka sudah lama nggak baca kitab ini, yaudah kita bacain lagi. Gitu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Anfal ayat 33. Tidaklah Allah, wa ma kana Allahu, tidaklah Allah Ta'ala liyu'adzibahum, mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau berada pada mereka.
Nabi Muhammad secara zahir udah meninggal, udah wafat. Tapi antanya itu masih ada nggak sekarang? Sedangkan engkau, wahai Muhammad, ada bersama mereka. Apa itu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengenal Nabi, mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi, as-salatu ala Nabi, bersolawat kepada Nabi. Maka Allah tidak akan turunkan siksa kepada satu kaum yang di dalamnya masih ada orang solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu solawat Nabi langsung jawab. Itulah yang disebut kalau ada Habib Fulan, Habib Syekh Fulan, ya, ketika solawat mahal qiyam dia merasakan Nabi hadir, itu maksudnya. Telinga kita kan cuma dengar yang orang baca, tapi kalau ruh kita bisa mendengar ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka merasakan kehadiran Nabi karena Nabi radallahu alaihi ruhi. Allah kembalikan rohku lalu aku menjawab. Ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka sedangkan engkau ada di antara mereka. Kiamat kalau masih sanad ilmu, sanad nasab para zuriat, habaib, syarif, syarifah, meskipun ini syarif syarifah tidak beriman seperti iman yang kita maksud, mungkin dia ilmunya biasa aja, selama darah Nabi Muhammad masih ada, itu nggak terjadi kiamat. Dan kita nggak tahu urusan mereka nanti disiksa, itu urusan mereka ya. Dan yang kedua, ulama yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, puncak syirik terjadi di zaman Nabi itu adalah di Mekah. Berapa jumlah berhalanya? Berapa jumlahnya? 313 apa 360? 300-an lah. Ya. Sama, 313 juga sama dengan jumlah para nabi. Sekitar itu 300-an. Itu puncak penyekutuan Allah yang ada di tanah Arab saat itu. Jadi puncak kejahilan. Jadi kejahilan mereka yang paling bahaya itu bukan maling, bukan zolim, bukan. Puncak yang paling bahaya itu adalah mereka syirik, karena syiriklah zolim yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling luar biasa. Maka diterjemahkan di sini, ma kunta bi Makkah. Selama engkau masih di Mekah, hai Muhammad, maka tidak ada siksa yang turun meskipun musyrikin banyak. Ya. Falamma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa baqiya fiha man baqiya minal mu'minin nazal. Ketika Nabi keluar, masih ada enggak sisa orang-orang beriman? Masih. Sayyidina Utsman masih di sana. Beberapa sahabat yang merawat ayah ibunya masih di sana, belum keluar. Maka turunlah ayat surah Al-Anfal ayat 3 itu lengkap dengan kalimat setelahnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak siksa mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka masih minta ampun. Yang ngajarin mereka minta ampun siapa? Nah, ini yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ada orang istighfar, itu Nabi masih hadir. Karena orang yang paling banyak istighfar siapa? Nabi Muhammad SAW. Selama kita masih istighfar, selama itu juga nur masih tumbuh dalam diri, masih memancar. Hari ini sudah istighfar berapa kali? Nanti ba'da asar kita zikir maksurat ya, maksurat Syaziliyah. Ya. Nanti istighfar kita baca 100 kali sama-sama, insyaallah. Insyaallah. Ya. Di surah Al-Fatih ayat 25 ya. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban syadida. Ya. Lalu kemudian di surah di lanjutannya laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'.
Falamma hajaral mu'minun nazalat wa ma lahum alla yu'azimuhumullah, surah Al-Anfal yang berikutnya lagi. Wa hadza min abyadi ma yuzhir makanatah. Jadi kalau enggak ada nabi, orang yang mengamalkan amalannya nabi. Gitu. Itulah yang disebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya apa? Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Supaya Allah memasukkan kau dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Yang disebut rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lalu diambil kembali oleh orang-orang mukmin, ya. Nah, ini makna ayat. Lalu beliau menyebutkan hadis ke-33 di kitab ini, ya. Hadisnya diambil dari gurunya yang syahid namanya Abu Ali. Biqiraati alaih, aku membaca kepadanya. Maksudnya nyetor hafalan, ya. Bersambung kepada Imam Tirmizi dari Sufyan bin Waqi', dari Ibn Numair, dari Ismail, dari Abbad, dari Abu Burda, dari Abu Musa. Qala Rasulullah SAW. Ini disebut dengan sanad. Anzalallahu alayya amanaini li ummati. Diturunkan dua keamanan untuk umatku. Diturunkan kepadaku dua keamanan bagi umatku. Apa itu? Surat Al-Anfal ayat 33. Pertama, keberadaanku menghindarkan mereka azab. Lalu, jika aku tidak ada, faida maditu taraktu fihimul istighfar. Apabila aku telah berlalu, maksudnya wafat, meninggalkan mereka, aku meninggalkan nur istighfar. Ya. Maka ulama kita sepakat semua, ijma' ulama ahli tasawuf. Apa ijma'nya? Awwalu maqamin minal maqamat at-taubah wal istighfar. Makom pertama sebelum seseorang menjadi kekasih Allah dimulai selalu dengan istighfar. Ya. Jadi istighfar jangan main-main. Kadang orang jadi walinya lewat istighfar, bukan lewat zikir, bukan lewat puasa, bukan lewat haji umrah, tapi lewat istighfar. Ya. Sakti nggak tuh? Azab mau turun, ada orang baca istighfar nggak jadi turun. Sakti nggak tuh orang? Itu yang paling sakti. Ya. Wa nahwun minhu qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kita sudah biasa dengar. Al-Anbiya ayat 107, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini kita sudah biasa dengar. Lalu di hadis yang ke-34 beliau mengatakan, ana amanun li ashabi, sahabatku, ya. Disebutkan di situ qila minal bidah, yaitu dari bid'ah, qila minal ikhtilaf wal fitan, atau dari perselisihan dan kehancuran. Wa qala ba'dhum al-aman al-a'zam, yaitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'asha. Keamanan terbesar itu selama Rasulullah masih hidup atau ajarannya masih hidup. Wa madamat sunnatuhu baqiyah fahuwa baqin. Selama sunnah di situ bukan celana jingkrang, jenggot panjang, itu turunan, sejarah sunnah turunan. Sunnah Nabi yang paling tinggi itu tauhid kepada Allah. Lalu akhlak, dua aja. Akhlak Rasulullah disebut silaturahim. Jadi semua akhlak Nabi adalah silaturahim, ya. Jadi yang disebut dengan sunnah Nabi mengembangkan dua itu, hadis Imam Muslim, ya. Itu berdasarkan hadis Muslim. Maka teman-teman sahabat-sahabat dimakan Allah, jika ada orang mengajarkan tauhid tapi nyuruh tengkar sama ayah ibunya, tengkar sama teman jamaahnya, menyala-nyalakan orang yang ada, maka orang ini tidak menghidupkan sunnah Nabi. Tunggu kehancuran. Tunggu aja kehancuran. Ya. Dan hari ini ada ajaran tauhid tapi bukan tauhid. Tapi dia mengkafirkan orang yang sudah diislamkan. Ini banyak. Jadi hati-hati, banyak aswaja yang bukan aswaja
Banyak ngajarin tauhid tapi bukan tauhid. Ulama kita susah payah memasukkan umat dari kejahilan menjadi keilmuan iman. Sekarang mereka gampang-gampang mengatakan tawasul syirik, tabarruk syirik, ya kan? Rabithah syirik, tawasul, ya Allah berkah Nabi, berkah Syekh Fulan, kabulkan, syirik. Berarti kita udah syirik semua nih, ya? Gampang nggak mereka ngomong begitu? Dan menurut saya mereka bukan menghidupkan sunnah Nabi. Jadi jangan tertipu antum. Oh dia kan rajin ke masjid, dia kan rajin sholat jamaah. Coba aja lihat masjid yang dia jamaah, ya, aman nggak tuh masjid? Ya, Buya Aldom yang udah biasa, jadi problem. Ya. Amannya pas lagi sholat aja, habis sholat nggak aman. Benar nggak? Berarti dia tidak membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita luruskan, ya. Fa'idha umitat sunnatu fantazirul bala wal fitan. Kalau sunnahnya sudah dimatikan, akhlaknya sudah hilang, siap-siap bala, bencana, perpecahan, kekacauan. Ya. Ada pendakwah dikirim ke Papua. Orang Papua ini mazhabnya Syafi'i, kebanyakan orang Bugis, orang Buton, orang Ambon, campur Papua yang asli. Mereka punya tradisi ziarah. Ini ustadz disenangi luar biasa. Tiba-tiba mereka ada hari ziarah kubur. Dulu di kampung saya masih banyak begitu. Ternyata di Papua masih banyak. Sekarang udah nggak ada. Di Papua masih ada. Mereka ziarah bakar menyan. Gimana, syirik kan? Si ustadz langsung berdiri bilang ini syirik gitu. Besok dibeliin tiket langsung pulang. Maksudnya apa? Kita kalau bakar bukhur syirik gak? Ini kan tempatnya aja yang belum ada nih, ya. Bukhurnya banyak, bukhur saya banyak. Cuma tempatnya kita belum bawa, ya. Kalau bakar bukhur, di mananya syirik? Orang dulu nggak punya parfum ala Prancis itu semprot atau pakai, nggak ada, itu bid'ah semua itu, ya. Dulu orang kalau ingin harum-haruman, mereka taruh di satu tempat minyaknya, tapi nggak pakai cocol, nggak ada begitu dulu. Atau mereka bakar bukhur. Kayu apa yang dibakar? Kayu gaharu. Gaharu dari mana diambil? Nggak ada di Arab. Gaharu diimpor dari Nusantara. Maka negara kita adalah pengekspor kayu gaharu terbesar di dunia. Terbesar. Dan gaharu, saya waktu ketemu sahabat kita dari Brunei itu ada yang penjual gaharu, ya. Dan saya dikasih salah satu yang paling keren yang disukai oleh Sultan, ya. Namanya apa? Gaharu Baginda apa namanya saya lupa. Ya, itu harumnya bukan main, ya. Kalau antum pingsan langsung lah. Itu dulu diekspor keluar. Kok kita kenalnya gaharu itu dari Arab, enggak? Sama kayak antum suka nasi kebuli, dikira dari Arab. Mana ada di Arab orang punya nasi basmati, beras mati, nggak ada. Ya, nggak ada sawah di situ. Itu dibawa oleh perantau-perantau India, Pakistan ketika mereka merantau ke Mekah, Madinah. Mereka buat sukalau syekh-syekh Mekah. Jadilah tren makanan orang Mekah. Kalau kita yang nasi liwet, tinggal nasi apa? Nasi tim apa? Oh, macam-macam dah, ya. Cara makan aja harus diarab-arabkan, padahal India tuh, ya. Kita mah seneng makan nasi begitu. Tapi jangan kemudian mengatakan ini makan sunnah. Ya, tadi pagi dia bilang makan kubli, makan sunnah, ya. Itu bid'ah baru itu, tuh. Lalu beliau menyebutkan surah Al-Ahzab yang sudah kita kenal, ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sudah pernah kita jelaskan kemarin di kajian dengan teman-teman
Malaka ya. Ada yang ikut dengerin? Ya, Zoom. Ya. Apa kata Imam Qadhi Iyad? Abana Allah Ta'ala fadla nabihi bi salatihi alaih. Keutamaan Nabi di sini adalah Allah langsung berselawat kepada Nabi. Summa bi salati malaikati, lalu salawat malaikat kepadanya. Wa amara ibadihi bis salati wa taslim alaih. Maka umatnya diperintahkan mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Dan saya sudah menyebutkan Allah qadim atau hadis baru. Qadim tidak berawal atau ada awalnya. Tidak berawal disebut qadim. Yang berawal dicipta disebut hadis, makhluk. Allah yang qadim menyebut dirinya ahad. Di masa itu belum lahir Muhammad bin Abdullah. Maka ahad shalla ala Ahmad. Shallal ahad ala Ahmad. Berselawatlah sang ahad kepada sang Ahmad. Itu maknanya. Wa malaikatahu. Diciptakan alam. Sudah ada nama Nabi Muhammad tertulis di aras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang terbaca oleh Nabi Adam. Itu yang terbaca oleh Sayyidina Jibril. Maka mereka berdua berselawat. Itu sebabnya Nabi Adam menjadi nabi pertama di muka bumi. Jibril menjadi pemimpin malaikat yang membawa wahyu kenabian kepada para nabi. Itu berkah selawat. Maka antum kalau mau jadi kekasih Allah, amalannya nggak tinggi-tinggi, selawat aja. Ya, hanya selawat aja. Itu aqrabut turuqi ilallah, thariqah paling dekat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selawat ke Nabi, nyembah Nabi nggak? Enggak. Maka kajian Ahad Ahmad Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang 35, waqad haka Abu Bakar ibn Furaq anna ba'd ulama ta'awwala qawlahu alaihi salatu wassalam wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Di riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai ada satu hadis. Nabi mengatakan hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-thib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku dibuat cinta, ini Nabi. Nabi dibuat cinta cenderung kepada hal-hal yang sifat duniawi dua aja. Pasangannya An-Nisa, makanya Nabi Sulaiman istrinya 400. Ya. Enggak tahu tuh ya, gimana ceritanya tuh. Nabi Daud sama, tapi digabung dengan gundik-gundiknya jadi 1000. Nabi Muhammad hanya 9. Yang waktu beliau wafat totalnya 13 ya, totalnya 13 karena itu sudah fitrahnya, gak dibuat-buat. Maka syahwatnya Nabi beda dengan syahwatnya kita. Syahwatnya Nabi basisnya adalah hubbiba, dibuat cinta. Kalau kita uhibbu, kita yang mau. Nah ini bedanya. Dan pewaris para Nabi, mereka akan mengalami hal yang sama, hubbiba, akan dibuat cinta. Nah ini yang disebut kecenderungan ruhiyah. Jadi nikahnya karena ruh, bukan karena syahwat kebinatangan semata. Ya, semoga Allah berikan hakikat ini kepada kita semua. Nah, sehingga kita menikah itu bukan lagi urusan seksual semata, tapi di situ ada rahmatullah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di situ, meskipun dibuatkan aku cinta kepada pasanganku, wattib dan wewangian. Wewangian baik dibakar ataupun yang sekarang ada di botol-botol itu kan hasil dibakar juga tuh. Benar nggak? Dibakar juga kok. Cuma minyaknya dikeluarin diambil. Ya. Ntar cari ya Bang Yogi ya. Biasa. Cari tempatnya tuh yang cantik dikit lah. Ya. Dibakar sini biar jadi horor. Ya. Kita bakar. Saya masih ingat tahun 2006 saya ngaji kepada Syekh Muhammad Hasan itu, beliau setiap kali mau ngaji suruh murid-muridnya bakar. Bukhur, dan bukhur itu kata sahib kita yang di Brunei lebih dari 20 jenis. Ya, lebih dari 20 jenis kayu gaharu itu. Dan yang terbaik ada di negeri kita semua. Nusantara ini. Nusantara itu yang masuk Patani, Indonesia, Malaysia,
Singapura nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Hutannya udah habis kali. Brunei, Filipina, sampai ke Papua. Itu kita paling banyak. India juga ada tapi tidak sebanyak kita. Dan negeri kita dulu disebut Hind, Syarqul Hind, Aqsal Hind. Jadi negeri kita dulu disebut negeri India. Tapi India pesek. Nah, ketika sampai di kalimat waju'ilat qurratu aini shalah, meskipun Nabi dibuat suka kepada pasangannya, suka dengan harum-harum, tapi kebahagiaan Nabi bukan di situ. Waju'ilat qurratu aini, pelipur laraku, penghiburku bukanlah istriku, bukanlah keharum-haruman. Harum itu simbol mewah. Berarti Nabi itu walaupun diberikan dunia seisinya, bukan itu kebahagiaannya. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, ini kata kunci. Dan dijadikan pelipur laraku di dalam solat, bukan ke solat. Kita, makom kita baru ilas solah, seneng solat. Kayaknya nggak juga deh antum. Ya, kalau bisa diskon ya. Witir 11 diskon ya. Ya, ambil satu ya, lumayan lah daripada enggak. Ya, boleh deketin dah. Oh, habis. Oh, Masya Allah. Udah masuk asar ya? Taib. Ini memang mau habis ya. 5 menit. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan solat, di dalam solat itu pelipur laraku. Nah, kata solat dalam bahasa Arab mengandung solat, ruku, sujud. Solat juga berarti solawat. Maka salah satu makna dari hadis ini adalah senangnya aku adalah di dalam solatnya umatku. Ini salah satu maknanya. Nabi nggak perlu solawat kita. Yang Nabi senang ketika ada orang solawat kepada beliau, berarti umatku masih ada. Orang yang paling sibuk di hari kiamat itu Rasulullah. Karena kalau ada orang masih ada nur solawat di kolbunya, dikeluarin dari neraka. Ada yang lagi dihisab, di mizan, ambil semua. Ada nur salawat di kalbu, diselamatin. Sibuk nggak? Kalau antum bayangin masuk sorga gitu ya, cepat-cepat masuk sorga. Ya. Kalau jadi mursyid boleh juga. Jadi mursyid dia harus cari muridnya. Tapi harus dapat izin dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mursyid itu mesti banyak salawat supaya dapat izin Rasulullah untuk menyelamatkan murid-muridnya. Karena murid-muridnya juga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum beruntung majelis kita ada salawatnya. Kita beruntung habaib di Jakarta dan sekitarnya bawa majelis salawat sampai ke ujung. Ya, ke ujung Pulau Jawa orang salawat semua. Maka coba lihat, kampung, negeri, provinsi, negara yang kurang salawatnya, masuk ke daerah itu nggak nikmat, nggak asik, gersang. Ya, nah, kampungnya Datuk nih ya, banyak-banyakin salawat. Masa kelompok-kelompok anti salawat dibiarin ya? Ya Pak Letkol ya. Makomnya tinggi boleh. Terakhir disebutkan di sini wa dzakara ba'dul mutakallimin fi tafsir huruf kaf ha ya ain shad. Jadi ternyata sampai ke tafsir surat Maryam ayat 1. Kaf kifayatullah. Maka kita kalau baca di Hizib Bahar kaf ha ya ain shad kifayatuna, maka membaca ini bagian dari selawat. Kifayatullah li nabiyhi, Allah menyempurnakan nabinya. Maka membaca kaf ha ya ain shad itu menyebut nabi, menyebut Allah plus nabinya. Ya. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup untuk hambanya, mencukupi hambanya. Wal ha abdah di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima walladzi ayyadaka bi nasrih, ya. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha malaikatahu yusholluna. Terus di ujung kemudian beliau mengatakan, ya, wa in tazahara, surat Tahrim ayat 4. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Ya. Jika mereka bersekongkol gitu. Itu maksudnya jika ada pasangan nabi ingin bersekongkol terhadap nabi. Ini sindiran untuk istri-istri nabi dan istri-istri para wali. Kita belum, masih jauh. Fa innallaha huwa maulah.
Sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi Nabi. Wa Jibril wa salihul mu'minin, dan Jibril dan salihul mu'minin, orang-orang soleh di kalangan mukmin. Siapakah salihul mu'minin? Abu Bakar wa Umar, begitu disebutkan. Wakila Ali, bal naqul wakila jami'ul muslimin, semua orang-orang yang Islam, yang beriman, yang saleh. Barangkali itu teman-teman sahabat-sahabat karena Allah, kita dapat 2 fasal berarti ya, alhamdulillah. Cuma agak serius gitu wajahnya ya. Nggak apa-apa, kalau kapan lagi ngaji serius ya, mau ngampus juga udah gak ada waktu ya, mau nyantri udah tua mau nyantri udah brewokan ya udahlah, nyantri 2 kali sebulan lah ya, lumayan. Semoga Allah ridhoi kita semua. Silakan rehat. Sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal.